Tak ada orang waras yang mau berhenti di tikungan jalan karang sepi. Di sana, sebatang beringin tua berdiri bagai patung raksasa yang lapar, akar-akarnya menjulur, menembus aspal retak, menebar teror pada roda truk dan pengendara motor yang terpaksa melambat. Pohon itu bukan sekadar pohon, kata orang-orang tua, ia adalah penanda. Penanda batas desa dan dunia gaib yang diam-diam mengintip dari balik kabut. Arga baru 2 bulan tinggal di rumah pamannya di pinggiran karang sepi. Lajang, perantau, sok modern, anak kota yang lidahnya lebih cepat dari otaknya. Orang-orang kampung bilang, Arga kurang ajar, suka main ceplas-ceplos di warung kopi, mentertawakan kisah klinik yang sudah turun-temurun jadi sandaran. Tapi ia tidak peduli. Baginya hantu hanyalah bumbu cerita untuk menakut-nakuti orang malas. Suatu malam, selepas pulang nonton bola di rumah ketua RT, karena sinyal TV di rumah pamannya hilang dicuri hujan, Arga memacu motornya sambil menahan kantuk dan perut penuh kopi pahit. Celana training tipis menempel di paha berkeringat. Angin lembab memukul pipi. Dari kejauhan, lampu jalan karang sepi berkelip redup, seolah berbisik agar orang-orang mempercepat gas, meninggalkan tikungan setan itu. Tapi perut Arga memberontak, kandung kemihnya berdenyut memaksa. Ia menepi di sisi jalan, di bawah naungan raksasa beringin itu. Lampu motornya menyorot akar melingkar seperti ular malas. Sekilas, ia sempat merasa ada sesuatu yang bergerak di antara dedaunan tinggi. Tapi pikirannya menolak takut. Ah, paling musang, gumamnya, mulutnya berbau rokok sisa. Dengan setengah malas, ia membuka resleting celana, menghadap ke batang pohon yang hitam menjulang. Suara air kencing menetes di akar basah, menggali bau anyir bercampur tanah lembab. Angin yang tadi lembut berubah menusuk kulit lehernya. Bulu tengkuk Arga meremang, tapi ia memaksa bersiul, menertawakan diri sendiri. Masa iya, hantu marah cuma gara-gara kencing, katanya pelan, padahal dadanya berdegup lebih cepat dari detak knalpot motor tuanya. Tak jauh darinya, dedaunan bergerak, pelan, berdesir, seperti napas panjang makhluk yang bangun dari tidur panjangnya. Arga menoleh sekilas, sinar lampu motor bergetar. Di sela akar, genangan air kencingnya tiba-tiba meresap cepat ke tanah, hilang seperti ditelan. Akar-akar beringin itu seolah merunduk, meraba kakinya. Dingin menjalar di telapak kaki, naik ke betis, menembus tulang punggung. Arga buru-buru merapikan celana, menarik resleting terburu-buru hingga menjepit sedikit kulit perutnya. Ia memaki pelan, rasa nyeri menambah geram di dadanya. Dengan langkah terburu, ia mendekat ke motor, tangannya gemetar menekan stang. Namun, suara jangkrik yang sejak tadi menemani lenyap, digantikan bisikan pelan entah dari mana. Seolah ada orang berbisik di balik batang, "Terima kasih, Arga." Arga memutar kepala, menatap batang pohon yang berdiri dingin bagai monumen kubur. Ia merasa melihat sesuatu di cabang terendah, bayangan hitam tergantung, mengayun perlahan. Matanya memicing, mencoba fokus, tapi angin menusuk pelipis, membuat keringat dingin menetes di punggungnya. Ia menekan gas motor, suara knalpot meledak memecah keheningan. Motor melaju, tapi di kaca spion kecil, Arga sempat menangkap pantulan samar. Sosok hitam berdiri di bawah pohon, menatap punggungnya pergi. Mata merah bagai bara, senyum tipis di bibir pucat. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah motor Arga, seolah berpesan, "Kau sudah menandai tanahku, Arga. Sekarang, aku tandai kau." Perjalanan pulang tak lagi nyaman. Angin malam menampar pipi, suara ranting patah terdengar di kanan kiri. Beberapa kali, Arga menoleh ke semak, merasa motor dibuntuti bayangan hitam yang melompat di sela ilalang. Namun, setiap menoleh, hanya kabut tipis dan tiang listrik tua yang bergoyang. Sampai di rumah pamannya, Arga memarkir motor dengan tangan gemetar. Langkahnya terasa berat menjejak lantai teras. Ia sempat memaki lagi,
merogoh saku celana, mencari kunci pintu. Namun, suara bisikan itu seolah menempel di daun telinga, lirih, basah, dingin. Terima kasih, terima kasih. Ia menengok ke jalan depan. Pohon beringin memang jauh, tapi bayangan hitam seolah berdiri di ujung jalan tanah. Menatapnya, menunggu. Arga menelan ludah, menutup pintu perlahan, mengunci rapat. Di balik pintu kayu, ia bersandar, menarik napas panjang. Halah, cuma capek, cuma pohon, bisiknya pada diri sendiri. Tapi entah kenapa, celana trainingnya terasa dingin di pangkal paha, seolah masih basah oleh sisa air kencing. Atau mungkin bukan air kencing biasa. Di kamarnya yang sempit, Arga menatap langit-langit berdebu. Angin malam menyusup dari jendela reot, membawa bau tanah lembab yang sama seperti di bawah beringin tadi. Ia menutup mata, memaksa tidur. Tapi di luar, di pekarangan gelap, angin malam merunduk pelan, membisikkan nama Arga di sela akar yang lapar. Karang sepi kembali hening, tapi beringin tua itu belum selesai makan. Ia hanya menunggu Arga memejamkan mata, agar mimpi basahnya jadi mimpi dingin terakhir, menandai tanah dengan nyawa, menggenapi kutukan yang sudah lama lapar di perut bumi. Dan malam pun menganga, menelan dendam, menelan nyali, menelan siapapun yang membuang kencing sembarangan di tanah keramat. Sementara itu, di dahan tinggi beringin, sosok hitam tersenyum, menunggu Arga datang lagi, barangkali membawa teman, barangkali menambah tanda. Pagi datang di karang sepi dengan kabut tebal dan aroma tanah basah yang menusuk. Embun menempel di ujung daun singkong di kebun Pak Karyo, petani tua yang setengah buta tapi telinganya lebih tajam dari tikus sawah. Ia berjalan pelan di pinggir jalan, memanggul cangkul berkarat, sandal jepitnya menampar tanah lembab. Sambil mengunyah tembakau, ia sempat melirik ke arah beringin tua di tikungan, dan di sanalah matanya yang rabun terpaku. Bayangan manusia, atau lebih tepatnya sisa manusia, bersandar kaku di batang pohon, kepala miring seolah tertidur. Pak Karyo menyipitkan mata, langkahnya ragu. Pagi itu terlalu sunyi. Suara burung pun menepi di balik ranting. Pelan-pelan ia mendekat, detak jantungnya menembus tulang rusuk yang menua. Asap napasnya membaur dengan kabut. Di hadapannya, Arga, pemuda pendatang yang sering duduk di warung kopi sambil menertawakan cerita hantu, terpaku mati. Matanya terbuka, menatap kosong ke pucuk beringin. Bibirnya membiru, kering. Di sekitar akar, tanah tampak basah membentuk genangan aneh. Bau pesing bercampur amis membuat Pak Karyo menahan muntah. Sebuah bekas garis merah memanjang dari leher Arga ke dada, seperti cakaran akar beringin yang baru menetas dari batang. Ujung jari Arga menempel di tanah basah, seolah masih berusaha memegang bumi agar tidak diseret lebih jauh ke akar. Pak Karyo menjerit, suaranya serak memecah kabut. Orang-orang berlarian dari warung kopi, ibu-ibu berkain lusuh menutup mulut dengan tangan, bapak-bapak memanggil Pak RT. Dalam hitungan menit, tikungan karang sepi penuh kerumunan. Anak-anak kecil dilarang mendekat, tapi beberapa mencuri intip di balik punggung orang dewasa, menatap sosok Arga yang beku bagai patung kematian. Pak RT, Pak Darto namanya, berdiri dengan sarung masih separuh melorot. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Arga, lalu menatap beringin tua. Bibirnya bergerak, seolah ingin memarahi pohon itu, tapi kata-kata hilang ditelan akar. Ia hanya bisa menghela napas, menyuruh dua pemuda kampung menurunkan jasad Arga pelan-pelan. Beberapa orang berbisik di sudut jalan. Dibilangin, jangan kencing sembarangan, pohon itu bukan pohon biasa. Arga kurang ajar, kemarin-kemarin dia juga maki-maki di warung. Tuh kan, dijemput juga sama yang di atas. Sementara itu, di rumah pamannya, kabar datang lebih cepat dari ayam berkokok. Paman Arga, Pak Herman, nyaris pingsan saat mendengar suara teriakan di pagar. Ia berlari keluar dengan sarung kusut, melihat kerumunan warga yang menuntun sebuah pikulan bambu,
Jasad Arga terbujur di atasnya, dibungkus tikar pinjaman dari mushola. Pak Herman meremas rambutnya sendiri, menahan muntah tangis yang tercekat di kerongkongan. Di pekarangan rumah, tubuh Arga dibaringkan. Wajahnya pucat kebiruan, sisa keringat dingin masih menempel di pelipis. Mulutnya sedikit terbuka, gigi depannya seolah menggigit kata-kata terakhir yang tak sempat keluar. Dari arah lehernya, garis merah itu menjalar bagai retakan kecil di tanah kering. Ibu-ibu menangis tertahan. Beberapa lelaki tua berdiri di sudut, berbisik. Ada yang bilang, seharusnya Arga dibungkus kain kafan dengan doa khusus, supaya kutukan tidak menempel ke orang lain. Ada yang mendesak memanggil Pak Lebe, orang tua yang paham wirid lama, tahu bagaimana cara memutus benang kutuk. Namun, kabar buruk menyebar lebih cepat dari doa. Di warung kopi, di mushola, di pinggir kebun, orang-orang membicarakan nasib Arga. Kutukan itu sudah bangun lagi, kata seorang kakek berpeci miring. Dulu juga pernah, zaman bapak saya muda. Ada tentara kencing di situ, pulang malah gila, jerit-jerit bilang di kepalanya tumbuh akar. Sementara di dalam rumah, Pak Herman duduk memegang kepala Arga. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar merapal ayat pendek, tapi hatinya beku. Di sela tangis, ia teringat sesuatu. Malam sebelumnya, Arga pulang dalam keadaan pucat. Mata merah, langkahnya goyah, dan di lantai kamar mandi, ada bekas tanah basah bercampur cairan keputihan yang tak pernah sempat dibersihkan Arga. Pak Herman menoleh ke arah pintu, mendengar suara lirih dari jendela. Angin menelusup, membawa bau anyir tanah beringin. Ia menelan ludah, punggungnya merinding. Dalam benaknya, potongan-potongan cerita lama berkelebat. Tentang orang Belanda yang dulu menandai batas kampung dengan menanam beringin di atas kuburan massal. Tentang orang-orang yang kencing di situ, lalu menghilang, lalu ditemukan terjuntai di cabang pohon. Tentang tumbal nyawa yang harus selalu disetor, agar akar tidak merambat ke rumah warga. Pak Lebe datang tergopoh, sorban putihnya basah oleh embun pagi. Ia menatap tubuh Arga, lalu pohon beringin yang samar terlihat dari celah jendela. Dengan suara parau, ia berkata pada Pak Herman, anak ini sudah ditandai. Tidak boleh dikubur sembarangan. Harus ada penebus, harus ada penawar. Pak Herman menatap kosong, bibirnya bergetar. Penebus? Penawar apa? Tanyanya nyaris berteriak. Pak Lebe hanya menghela napas, menepuk pundaknya pelan. Yang sudah menandai tanah keramat, harus menandai lagi dengan darah. Kalau tidak, akar akan menjemput yang lain. Suara tangisan pecah di ruang tamu. Ibu-ibu yang duduk bersila memeluk lutut. Anak-anak digiring menjauh. Di luar, kabut belum mau bubar. Langit karang sepi kelabu, seolah tahu di akar beringin, sesuatu menggeliat, mengendus bau ketakutan, menunggu nyawa berikutnya yang lupa pada sopan santun tanah keramat. Hari itu, Arga disemayamkan di rumah pamannya. Tubuhnya dibersihkan seadanya. Namun, di sela-sela jemarinya, tanah basah menempel membandel, seolah akar masih memegang erat. Pak Lebe memimpin doa. Suara ayat suci terpantul di tembok kusam. Tapi di sela doa, beberapa orang mendengar suara lain. Lirih, gemeretak, seolah Arga berbisik, memanggil nama orang-orang yang menatapnya dengan takut. Malam menjelang, lampu minyak dipasang di serambi rumah. Beberapa lelaki duduk merokok, berjaga. Angin malam karang sepi datang lagi, membawa bau beringin yang basah. Dari kejauhan, pohon itu berdiri bagai penunggu diam, cabangnya seolah merunduk, mengintip. Di akar-akar terbawah, embun menetes, bercampur sisa kencing Arga yang menghitam. Beberapa anak muda yang kemarin tertawa paling keras di warung kopi, kini menunduk. Mereka saling pandang, merasakan keringat dingin menetes di pelipis. Mereka ingat, dulu pernah juga kencing sembarangan di dekat pohon itu, iseng-iseng waktu pulang ronda. Sekarang,
Pohon itu seperti punya mata, mengintai siapa saja yang pernah menandai tanahnya. Di dalam rumah, Pak Herman tertidur setengah duduk di samping jasad keponakannya. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi, Arga berdiri di tikungan, celana setengah terbuka, kencing lagi di akar pohon. Tapi kali ini, air kencingnya berubah hitam, menetes jadi akar baru yang merambat ke jalan, ke rumah, ke dada Pak Herman sendiri. Ia terbangun dengan teriakan pendek. Di luar jendela, suara ranting patah terdengar. Pak Herman menatap keluar, menahan napas. Ia merasa melihat sesuatu di pangkal beringin. Sosok gelap berdiri, menatap ke arah rumahnya. Sosok itu tidak bergerak, tapi matanya merah membara, meneteskan air hitam ke tanah. Pak Herman memejamkan mata, merapal doa, berharap ini hanya mimpi. Tapi di dadanya, jantungnya tahu, kutukan sudah melekat. Arga sudah jadi penanda baru. Dan siapapun yang pernah menodai akar beringin, gilirannya hanya soal waktu. 7 hari setelah kematian Arga, Karang Sepi kehilangan kata. Jalan tikungan beringin sepi total selepas maghrib. Tak ada yang berani melintas sendirian. Ibu-ibu menutup jendela lebih awal, bapak-bapak ronda menyalakan obor kembar di pos jaga. Pohon beringin yang dulu hanya jadi bayangan gelap kini bagai mulut bumi, menelan dengus nafas siapapun yang lewat terlalu dekat. Pak Herman nyaris gila. Sejak jenazah Arga dimakamkan di tanah belakang rumah, setiap malam terdengar suara lirih di atap seng, suara langkah basah, seperti kaki menapak tanah lembek. Beberapa malam, ia terbangun mendengar suara keran bocor di kamar mandi. Tapi ketika dicek, bukan keran yang menetes, melainkan bekas tapak kaki berlumpur dari pintu hingga ke pembaringan Pak Herman sendiri. Pak Lebe mendatangi rumah itu lagi. Sore itu, langit Karang Sepi retak oleh gerimis rintik. Pak Lebe membawa segenggam bunga 7 rupa, kendi air bersih, dan secari kain putih berbau dupa. Di ruang tamu, beberapa tetua kampung sudah menunggu, duduk bersila dengan wajah menegang. Pak Lebe menatap Pak Herman dengan sorot mata yang tak memberi ruang untuk bantahan. Kalau tidak mau akar itu memakan rumah ini, harus ada penawar. Bisiknya pelan, suaranya pecah ditelan batu kering. Kalau tidak ada penawar, tanah ini akan menandai lagi. Bukan cuma kau, tapi siapapun yang pernah menodainya. Pak Herman menatap lantai. Di kepalanya, wajah Arga terbayang, mata kosongnya, bibir pucatnya, tangan kaku mencengkeram akar. Ia masih ingat malam terakhir Arga pulang dengan celana basah, kata-kata ketusnya di ambang pintu. Hantu apa? Aku kencing di pohon. Kenapa rupanya? Mau makan aku? Makan aja kalau berani. Pak Herman menahan isak. Jadi, harus apa, Lebe? Tanyanya parau. Pak Lebe menghela napas panjang. Bau dupa melekat di janggutnya. Harus dikembalikan. Yang menandai, harus menandai lagi. Darahnya. Kalau yang bersangkutan sudah mati, kau, sebagai darah sedarahnya, harus jadi gantinya. Suasana mendadak dingin. Pak Herman menunduk, meremas jemarinya sendiri sampai buku-bukunya memutih. Aku? Bagaimana caranya? Pak Lebe bangkit, membentangkan kain putih. Di tengah kain, ada sepotong keris tua, gagangnya retak, bilahnya berkarat hitam. Bau besi tua bercampur dengan aroma dupa, menyesakkan dada siapapun yang menatapnya terlalu lama. Kau harus meneteskan darahmu di akar beringin. 7 tetes. Kalau tidak, akarnya akan datang sendiri, mengambil darahmu, bukan setetes, tapi habis sampai ke tulang. Pak Herman terdiam. Di benaknya, terbayang jalan tikungan itu, akar menjulur di aspal, suara Arga memanggil namanya dari balik batang. Suara hujan di luar terdengar bagai bisikan. Malam menunggu jawaban. Dan Karang Sepi sudah terlalu lama berdiam, lapar menelan kata-kata penebusan. Malam itu, langit basah.
Pak Herman berjalan di tikungan karang sepi dengan tangan gemetar menggenggam keris. Beberapa lelaki kampung mengikuti di belakang, membawa obor redup, remang cahaya yang seolah ragu memecah pekat. Pohon beringin berdiri bagai menara maut, cabangnya bergetar pelan, dedaunannya saling berbisik, meniru suara Arga memanggil pulang. Setiap langkah mendekat, akar-akar di tanah seolah bergerak, membentuk pola lingkar, seolah siap menelan kaki siapapun yang salah melangkah. Pak Herman berdiri di hadapan batang, napasnya tersengal. Angin membawa bau tanah basah dan sisa pesing yang entah kenapa masih tercium. Seolah sisa air kencing Arga belum pernah hilang, malah menjelma jadi mulut akar yang terus menuntut minum. Pak Lebe menepuk pundaknya pelan. Lakukan. 7 tetes, jangan kurang. Biar akar tahu, nyawa keluargamu sudah membayar. Dengan tangan gemetar, Pak Herman menempelkan ujung keris ke telapak tangan kirinya. Besi dingin mencium kulit, darah menetes lambat, jatuh ke akar. 1 tetes, 2 tetes, 3. Angin berdesir lebih dingin, ranting berderak. 4, 5. Pak Herman terhuyung, wajahnya pucat. 6. Tetes ke-7 jatuh, mendarat di akar yang berdenyut bagai urat hidup. Seketika, angin berhenti. Kabut tipis merunduk di tanah. Daun beringin bergetar, seolah bertepuk tangan merayakan jamuan penebus. Pak Herman nyaris pingsan, dipapah Pak Lebe. Di sela akar, tanah bergolak pelan, seolah menelan darah itu, lalu kembali diam. Pagi harinya, jalan tikungan karang sepi tampak biasa lagi. Tak ada suara bisikan, tak ada bayangan hitam bergelayut di cabang. Orang-orang mulai berani lewat, meski dengan dada berdebar, mata tak pernah berani benar-benar menatap batang beringin. Pak Herman pulang ke rumah dengan tangan dibalut kain. Tubuhnya lemah, tapi rumahnya tenang. Tak ada lagi suara langkah basah di atap seng. Tak ada ketukan jendela di dini hari. Tak ada bekas lumpur di lantai. Arga sudah diam. Pohon sudah kenyang, untuk sementara. Namun, di tikungan karang sepi, kutukan tak pernah benar-benar mati. Pohon beringin berdiri diam, menanti siapa lagi yang lengah. Tiap orang lewat, entah pejalan kaki, entah anak motor mabuk, entah orang kota sok kebal. Siapa saja yang nekat berhenti, membuang air sembarangan, menandai tanah keramat dengan kesombongan. Karena tanah ini tidak butuh pagar. Ia punya penanda, akar yang lapar, darah yang pernah tumpah, kencing yang pernah menetes jadi tumbal. Arga adalah bukti. Pak Herman adalah saksi. Dan kau, pembaca cerita ini, barangkali calon penanda berikutnya.